kami sampaikan salam sejahtera buat anak-anak didik kami. Pagi ini kembali kita bertemu dalam mata pelajaran akuntansi dasar. Materi yang akan kita bahas adalah persamaan dasar akuntansi. Sebagaimana sudah saya sampaikan, sebelum kita masuk ke pengerjaan soal persamaan dasar akuntansi, Anda harus memahami materi yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya atau sudah saya sampaikan melalui PowerPoint untuk Anda pahami. Sekarang kita masuk ke pengerjaan soal. Sebelum kita masuk ke pengerjaan soal, Anda harus memahami bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu bagaimana pengaruh transaksinya terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta dengan sumbernya. Harta itu sumbernya adalah berasal dari kewajiban dan modal. Sehingga bentuk persamaan dasar akuntansi dapat kita susun aktiva sama dengan modal. Artinya ini adalah perusahaan yang baru berdiri. Artinya harta yang ada di perusahaan itu berasal dari modal pemilik. Setelah berkembang berikutnya, harta itu bukan hanya dari modal pemilik saja, bisa juga dengan meminjam dari pihak lain yang kita sebut dengan utang. Maka aktiva itu sama dengan utang tambah modal. Artinya aktiva itu yang dimiliki oleh perusahaan itu berasal dari utang dan modal pemilik sendiri. Nah, dari persamaan akuntansi nomor 2 ini, maka kita dapat turunkan utang sama dengan aktiva kurang modal. Demikian juga berikutnya, modal sama dengan aktiva kurang kewajiban. Inilah bentuk-bentuk persamaan akuntansi yang Anda harus pahami. Mari kita masuk ke soal. Perusahaan Salon Indah adalah sebuah perusahaan jasa. Salon Indah itu bergerak di bidang salon. Selama bulan Juli, toko Indah itu melakukan 11 kali transaksi. 11 kali transaksi dalam 1 bulan. Ke-11 transaksi ini harus kita catat ke persamaan dasar akuntansinya. Sebelum kita mencatat ke persamaan akuntansi, kita harus membuat bentuknya. Bagaimanakah menentukan bentuk persamaan dasar akuntansi itu? Anda harus pahami dari transaksi satu dengan transaksi yang lain. Transaksi tanggal 1 Juli, bagaimana pengaruhnya? Transaksi tanggal 2, bagaimana pengaruhnya terhadap harta, utang, dan modal? Tanggal 5 juga, bagaimana pengaruh transaksinya terhadap harta, utang, dan modal? Kesimpulannya, harus Anda memahami bagaimana pengaruh, kemana bertambah. Apakah menambah harta, apakah menambah utang, apakah menambah modal. Demikian juga apakah mengurangi harta, mengurangi utang, atau mengurangi modal.
Itu harus Anda pahami. Dan setelah kita memahami itu, maka kita susunlah bentuk persamaan dasar akuntansi seperti yang saya uraikan di sini. Setelah saya pelajari soal itu, maka yang berpengaruh terhadap aktiva ada kas, ada piutang, ada sewa dibayar di muka, ada perlengkapan, ada peralatan, ada akumulasi penyusutan, pengaruh juga terhadap utang dagang, terhadap juga berpengaruh terhadap modal. Itulah setelah saya pahami soal itu semua, pengaruh terhadap ini semua, terhadap kas, terhadap piutang, terhadap sewa dibayar di muka, terhadap perlengkapan, terhadap peralatan, terhadap akumulasi, terhadap utang dagang, dan terhadap modal. Itulah pengaruh dari soal itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita kembali ke soal. Nyonya Indah menanamkan uang ke salon. Apa pengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi? Andai kata Anda sebagai akunting di perusahaan itu, bagaimana kalau Anda sebagai tenaga akunting, pemilik perusahaan menyerahkan uang sebagai modalnya kepada perusahaan yang Anda sendiri sebagai pengelolanya, sebagai tenaga akunting. Nyonya Indah sebagai pemilik menanamkan uangnya ke salon 20 juta. Bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya berarti kas di perusahaan bertambah sebesar 20 juta. Kas bertambah 20 juta itu karena apa? Adalah karena pemilik menyerahkan modal. Kalau pemilik menyerahkan modal, berarti modalnya bertambah. Maka setelah kita pahami seperti itu analisanya, maka kita catat ke persamaan dasar akuntansi. Nyonya Indah tadi menyerahkan uang kas perusahaan sebagai modal. Berarti kita catatlah kas bertambah di sini. Nah, tadi saya katakan kalau Nyonya Indah menyetor modal, berarti modal siapa yang bertambah? Modal Nyonya Indah bertambah. Maka aktiva 20 juta semua, modal juga 20 juta. Sehingga aktiva sama dengan modal, seperti persamaan dasar akuntansi pertama. Soal nomor 2, dibayar sewa gedung selama 1 tahun 3 juta. Sewa gedung selama 1 tahun jikalau dibayar pada awal, maka itu disebut sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu termasuklah harta lancar. Kalau dibayar sewa gedung untuk 1 tahun, maka kas berkurang. Itulah pengaruh transaksi ini terhadap harta, utang, dan modal. Dibayar sewa gedung selama 1 tahun berarti kas berkurang. Maka kita catatlah kas berkurang. Kas itu adalah bagian dari aktiva. Sewa dibayar di muka bertambah, artinya kenapa kas berkurang? Adalah karena bayar sewa dibayar di muka 3 juta. Berarti di sisi lain kas berkurang di kolom aktiva, sewa dibayar di muka bertambah 3 juta, berarti sama, tetap tidak ada perubahan. Yang lain sama. Maka langkah selanjutnya kita cari saldo. 20 juta kurang 3 juta sama dengan 17 juta. Sewa dibayar di muka sama dengan 3 juta. Modal 20 juta. Turunkan ini ke sini. Nah, kalau Anda lihat, aktiva terdiri dari kas 17 juta, sewa dibayar di muka 3 juta, berarti 20 juta. Maka 20 juta di sisi aktiva, di sisi modal juga harus 20 juta. Maka aktiva sama dengan modal. Kita lanjutkan soal nomor 3. Dibeli peralatan dengan kredit. Kalau dibeli peralatan dengan kredit, apa pengaruhnya terhadap perusahaan? Berarti peralatan di perusahaan bertambah. Lalu Anda beli peralatan itu dengan tunai atau dengan kredit? Dengan kredit. Kalau dengan kredit berarti utang bertambah. Maka pengaruh transaksinya, peralatan bertambah dan utang bertambah. Peralatan itu bagian dari aktiva, maka kita masukkan ke kolom aktiva.
peralatan bertambah sebesar 2.500.000, utang bertambah 2.500.000. Sehingga kita cari saldonya. Turunkan 17 juta, 3 juta, 2.500.000. Utang 2.500.000, modal 20 juta. Sehingga total utang dan modal 2.500.000 tambah 20 juta sama dengan 22.500.000. Maka aktiva juga harus sejumlah 22.500.000, yaitu 17 juta tambah 3 juta tambah 2.500.000 sama dengan 22.500.000. Dengan demikian aktiva sama dengan utang tambah modal. Soal berikutnya, soal tanggal 8. Dibeli perlengkapan 750, tapi baru dibayar 250, sisanya 2 minggu yang akan datang. Dibeli perlengkapan 750 berarti bertambahlah harta dalam bentuk perlengkapan. Berkurang kas 250, maka berkuranglah kas 250 di kolom aktiva. Tapi harta tadi dibeli perlengkapan baru dibayar 250, sisanya belum dibayar. Jikalau yang belum dibayar itu namanya utang. Maka pengaruh transaksi demikian, perlengkapan bertambah 750, kas berkurang 250, utang bertambah sebesar 500. Maka kita catat kebersamaan akuntansi itu tanggal 4, kas 250 berkurang, perlengkapan 750, sehingga utang 500. Maka dengan demikian kita cari saldonya, sehingga kas tersisa atau bersaldo 16.250, sewa dibayar di muka bersaldo 3 juta, perlengkapan tetap 750, peralatan 2.500.000, utang menjadi 3 juta, yaitu 2.500.000 tambah 500 sama dengan 3 juta, modal tetap. Sehingga jumlah utang dan modal 23.500.000, maka aktiva yang terdiri kas 16.250 dan sewa dibayar di muka 3 juta dan perlengkapan 750, demikian juga peralatan 2.500.000 harus sama dengan 23 juta sebesar aktiva juga 23 juta. Masuk kita soal berikutnya tanggal 5. Jumlah pendapatan 750, sedangkan yang 1.500.000 masih harus diterima. Berarti pendapatan kita semua 750 tambah 1.500.000 sebesar 2.250. Dari pendapatan 2.250 itu baru kita terima 750. Masih belum kita terima 1.500.000. Sesuatu yang belum diterima itu namanya piutang. Berarti pengaruh transaksi terhadap ini berarti kas bertambah 750, piutang bertambah 1.500.000, pendapatan itu menambah modal 1.500.000. Kita masukkan ke persamaan akuntansi tanggal 5. Kas bertambah 750, piutang bertambah 1.500.000, lalu pendapatan 2.250 bertambah, pendapatan itu menambah modal. Sehingga kita jumlahkan, modal menjadi sekian 22.500.000, utang 3 juta, peralatan 2.500.000, perlengkapan 750, sewa dibayar di muka 3 juta, piutang 3 juta, dan kas 17.500.000. Sehingga 17.500.000 tambah 1.500.000 tambah 3 juta tambah 750 tambah 2.500.000 sama dengan 3 juta tambah 2 juta 22.250. Sehingga harta sama dengan utang dan modal. Masuk kita ke transaksi tanggal 6. Dibayar utang sebesar 500.000. Kalau dibayar utang, pengaruh transaksi ini bagaimana? Dibayar utang pakai duit, berarti kas berkurang. Kalau sudah dibayar utang, maka utang berkurang. Maka kita catat kebersamaan akuntansi tanggal 6. Kas berkurang dan utang berkurang. Lalu kita cari saldonya. Transaksi tanggal 7.
diterima tagihan dari debitur, artinya tagihan ini piutang, berarti sama artinya ini menerima piutang 250. Kalau sudah diterima piutang 250, berarti kas bertambah 250 dan piutang sudah pasti berkurang juga 250 karena sudah kita terima. Maka persamaan akuntansi kita masukkan sebesar 250, kas berkurang, lalu piutang berkurang, yang lain tetap. Baru kita cari saldonya. Masuk kita transaksi nomor 8. Nyonya Indah mengambil uang untuk kepentingan pribadi 500.000. Jikalau pemilik mengambil uang, ini pemilik mengambil uang. Pemilik mengambil uang dari kas perusahaan untuk kepentingan pribadi, itu namanya prive. Prive mengurangi modal, berarti juga mengurangi kas. Maka kalau kita catat ke persamaan akuntansi, kas berkurang 500.000, modal berkurang 500.000, maka kita cari saldonya. Masuk kita transaksi nomor 9. Dibayar gaji. Kalau dibayar gaji berarti kas berkurang, maka modal juga berkurang. Maka kita buatlah ke persamaan akuntansi, kas berkurang, modal berkurang. Kita buat di sini keterangan beban gaji. Masuk kita transaksi tanggal 10, diterima pendapatan sebesar 1.500.000 dan baru diterima tagihan 2.500.000. Berarti pendapatan semua 4 juta. 4 juta pendapatan semua, tapi baru diterima bentuk kas 1.500.000. Sedangkan berupa tagihan piutang 2.500.000. Berarti kas bertambah 2.500.000. Saya ulangi, kas bertambah sebesar 1.500.000 dan piutang bertambah 2.500.000. Ini kas bertambah 1.500.000, piutang bertambah, sehingga pendapatan itu bertambah 4 juta, maka menambah modal. Lalu kita cari saldonya. Transaksi tanggal 11, perlengkapan yang masih ada di gudang, ini harus hati-hati. Dulu perlengkapan kita berapa? Tadinya perlengkapan kita, kalau kita lihat di sini, perlengkapan tadinya sebesar 750. Tapi di soal perlengkapan yang masih ada di gudang 500. Berarti kenapa jadi 500? Berarti yang tersisa 500, dulunya 750, berarti 250 itu merupakan yang terpakai. Maka berkuranglah perlengkapan 250 dari mana? 750 kurang 500 sama dengan 250, dan itu mengurangi modal sebesar 250. Yang berkurang itu kita sebutlah beban perlengkapan. Penyusutan peralatan 50.000. Perlu Anda pahami, penyusutan itu adalah semakin berkurang nilai aktiva tetap. Akumulasi penyusutan itu adalah kumpulan dari biaya penyusutan setiap tahun atau setiap bulan. Dikatakan di soal sekarang peralatan mengalami penyusutan 50.000. Artinya peralatan tadinya 2.500.000, berkurang dia 50.000 karena mengalami penyusutan. Penyusutan itu adalah nilai aktiva tetap berkurang. Maka akumulasi penyusutan 50.000. Tetapi kita buat dalam kurung, artinya mengurangi peralatan. Tapi tidak boleh kita susun di sini peralatan 50.000 supaya kelihatan nanti akumulasi penyusutannya berapa. Maka kita buat kolom tersendiri di sini. Maka penyusutan itu mengurangi modal. Mengurangi modal itu kita sebutlah penyusutan peralatan. Soal berikutnya, beban sewa untuk bulan ini 260, berarti bayar beban, berarti kas berkurang. Maka kas berkurang, sewa dibayar di muka, berarti tadinya 3 juta, berarti karena sudah kita tempati selama setahun, berarti 1 bulan sudah kita tempati, berarti berkuranglah 250. Sehingga sewa dibayar di muka tinggal 2.750 dan biaya sewa itu mengurangi modal. Kita buatlah keterangan beban sewa. Dari persamaan dasar akuntansi ini kita susunlah laporan keuangan. Sebagaimana materi sebelumnya, laporan keuangan itu ada rugi laba, ada neraca, ada laporan catatan arus kas, dan ada laporan perubahan modal.
Bagaimana cara kita menyusun persamaan akuntansi? Maka fokus pandangan kita keterangan yang sudah kita buat di sini. Langkah pertama kita susun dulu laporan laba rugi. Dari laporan laba rugi kita dapat pendapatan 6.250.000, biaya 1.050.000. Dari mana ini? Kita kumpulkan seluruh pendapatan. Pendapatan adalah 2.250.000 dari sini. Pendapatan ada 4 juta, sehingga pendapatan semua sebesar 6.250.000. Demikian juga biaya 500.000. Dari mana kita ambil ini? Dari yang mengurangi modal, biaya gaji, ada lagi beban sewa, ada lagi beban perlengkapan, beban penyusutan. Lalu kita pindahkan ini semua, beban gaji sekian, beban perlengkapan sekian, sehingga total beban itu 1.050.000. Sehingga kalau kita susun persamaan laporan rugi laba, laporan laba rugi adalah pendapatan dikurang beban, lalu dikurang dengan price. Maka dapat kita susun laporan laba rugi adalah pendapatan semua 6.250.000, biaya semua 1.050.000, sehingga laba bersih 5.200.000. Itulah laporan laba rugi. Kembali kita ke soal. Setelah laporan laba rugi kita susun, maka kita susunlah apa yang disebut dengan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu isinya adalah modal awal, diambil dari modal awal dari soal, yaitu sebesar 20 juta. Lalu 20 juta itu kita masukkan ke modal awal. Laba bersih kita ambil dari laporan laba rugi 5.200.000, kita masukkan. Price ada dari laporan persamaan akuntansi. Price adalah sebesar berapa tadi price? Kita lihat di sini keterangannya, sebesar 500.000. Maka kita pindahkan ke laporan perubahan modal. Price sebesar 500.000, laba bersih 5.200.000 kurang price 500.000 sama dengan 4.700.000. Sehingga modal awal kita 20 juta ditambah dengan penambahan modal 4.700.000, maka modal air sama dengan 24.700.000. Setelah itu kita susunlah neraca. Neraca itu adalah harta, utang, dan modal. Ini semua kita ambil dari saldo di persamaan akuntansi. 17.750.000 kita ambil dari persamaan akuntansi, yaitu 17.750.000. Piutang juga demikian, ini juga demikian, ini juga demikian, sehingga kita pindahkan semua ke neraca. Maka kas sekian, piutang sekian, perlengkapan sekian, demikian juga sekian, ini sekian, semua itu kita ambil dari saldo ini kita pindahkan ke kolom aktiva. Demikian juga utang, kita pindahkan utang dan modal. Utang 2.500.000 kita pindahkanlah ke sini, utang 2.500.000. Modal berapa? 47 juta. Modal tadi modal 24.700.000, kita pindahkan 24.700.000 ke sini. Sehingga utang dan modal kita jumlahkan 27.200.000, aktiva lancar juga 27.200.000. Perlu Anda ingat, peralatan 2.500.000, akumulasi penyusutan peralatan itu bersifat mengurangi 500.000, sehingga aktiva tetap itu 2.500.000 kurang 50.000 sama dengan 2.450.000. Demikian pemaparan video saat ini. Anda pelajari, Anda pahami, tetapi ini bisa Anda pahami jikalau Anda mempelajari materi-materi sebelumnya tentang poin-poin apa persamaan akuntansi, apa laporan laba rugi, apa itu harta, apa itu utang, apa itu modal, bagaimana bentuk laporan laba rugi,
bagaimana bentuk neraca, bagaimana bentuk laporan perubahan modal, itu harus Anda pelajari sebelumnya, baru Anda bisa pahami video pengerjaan persamaan akuntansi ini. Demikian saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Sehat selalu.